Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas paper kami dengan judul segmentasi pelanggan menggunakan clustering. Berikut nama anggota kelompok kami. Oke, perkenalkan saya Davolia Putra dengan yang 10, 10, 12, 33, 1, 4, 4. Di sini job desk saya membuat codingan dari si machine learning-nya itu tersendiri. Dan saya sendiri yaitu Andini Sabrina Eka Putri dengan NIM 10 10 12 33 00 47, yaitu membuat paper, lalu memerapikan paper dan membuat materi di PPT. Aku namanya Amanda Syamsabila Hidayat dengan NIM 101012300322. Di sini aku bekerja sebagai membuat paper dan membuat PPT. Nama saya Fahmi Adam, NIM saya 101023000097. Job desk saya membuat diagram blok lalu menyusun metode penelitian. Ya, Nama saya Camelia Florentina Brotarigan dengan NIM 101012300216. Saya membuat paper dan membuat PPT. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sistem yang kami buat, kami mau menjelaskan dulu data apa yang kami pakai sebagai dasar analisis. Dataset kami berasal dari sebuah file Excel bernama Online Retail SLXX. Isinya data transaksi belanja online dari sebuah toko retail di Inggris. Isinya cukup lengkap dan realistis, ada ratusan ribu baris data yang merekam apa saja yang dibeli pelanggan, kapan transaksinya terjadi, dari negara mana, dan berapa jumlah yang dibeli. Di dalam dataset ini, kami fokus pada beberapa variabel utama yang punya peran penting. Misalnya ada invoice no buat identifikasi setiap transaksi, stock code untuk kode unik produk, dan description buat tahu nama produknya. Lalu ada quantity alias berapa banyak yang dibeli, unit price atau harga satuannya, serta customer ID buat mengenali pelanggan. Dan terakhir country, negara asal si beli. Tapi karena data mentah itu biasanya belum siap langsung dipakai, kami melakukan beberapa langkah pembersihan dan persiapan data. Atau istilahnya pre-processing, pertama-tama kami hapus data yang duplikat dan yang kosong. Ini penting supaya analisis gak bias. Lalu kami hitung kolom baru yaitu total price, yaitu hasil dari jumlah barang dikali harga satuan. Ini nantinya berguna buat analisis nilai pembelian. Kami juga buang data yang gak masuk akal, misalnya quantity atau harga yang kurang dari atau sama dengan 0. Dan terakhir kami lakukan transformasi logaritmik pada nilai resensi, frekuensi, dan monetary, supaya datanya lebih seimbang dan nggak terlalu berat ke salah satu sisi. Jadi setelah semua data dibersihkan dan siap, barulah kami bisa lanjut ke tahap analisis dan pembuatan sistemnya. Next. Sebelum masuk ke teknis, kami ingin sampaikan dulu tujuan utama dari penelitian ini. Kami fokus untuk membandingkan dua algoritma yang berbeda dalam melakukan segmentasi pelanggan. Kenapa ini penting? Karena dengan tahu mana algoritma yang lebih efektif, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan segmentasi yang akurat, kita bisa tahu pelanggan seperti apa yang perlu pendekatan khusus, entah itu untuk promosi, peningkatan layanan, atau program loyalitas. Tujuannya tentu supaya pelanggan merasa lebih diperhatikan, lebih loyal, dan pada akhirnya bisa meningkatkan efisiensi layanan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. oke, lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini metodologinya digambarkan oleh sebuah diagram blok yang dimana diagram blok ini dimulai dengan mengimpor library. Jadi ada beberapa library yang kita impor, yaitu ada Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta sklearn untuk proses standarisasi, clustering, PCA, dan evaluasi model. Lalu setelah impor library, dilanjut dengan meload data. Karena data yang kita gunakan ini bukan hasil penelitian sendiri, namun merupakan dataset yang sudah ada sebelumnya, jadi kita memasukkan data tersebut ke codingan. Setelah meload data, kita melakukan eksplorisasi awal untuk mengecek struktur data, mendeteksi duplikat dan nilai NaN atau nilai kosong. Lalu setelah itu ada data cleaning. Di data cleaning ini kita mencari data yang tidak valid seperti transaksi dengan harga atau kuantitas nol dan akan kita bersihkan. Kami juga menghapus kolom yang tidak relevan seperti deskripsi barang dan negara pelanggan untuk fokus pada pola pembelian. Setelah itu ada feature engineering. Di sini kita membuat sebuah kolom baru yaitu kolom total price sebagai hasil perkalian kuantitas dengan harga. Ini merepresentasikan nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Setelah melakukan feature engineering, kita membentuk tabel RFM, di mana pada tabel RFM ini resensi sebagai hari sejak terakhir kali customer membeli, lalu ada frekuensi sebagai jumlah transaksi yang unik atau tidak biasa, dan monetary sebagai total uang yang dibelanjakan. Setelah membentuk tabel RFM, kita melakukan standarisasi, di mana di standarisasi ini kita menggunakan standar scalar agar semua fitur berada pada skala yang sama. Penting dalam algoritma berbasis jarak seperti K-means dan DB-scan, di mana K-means dan DB-scan ini adalah clustering yang akan kita pakai. Setelah melakukan standarisasi, kita melakukan clustering. Seperti yang disebutkan sebelumnya, clustering itu kita menggunakan dua algoritma, ada K-means dan DB-scan.
Kami menjalankan K-means clustering dengan menguji berbagai jumlah cluster dari 2 hingga 9. Hasilnya dievaluasi menggunakan Shillhouse Score untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Dalam kasus ini, 2 cluster menunjukkan performa terbaik. Selain K-means, kami menggunakan DB-Scan, algoritma berbasis densitas yang mampu mendeteksi outlier atau pelanggan dengan perilaku yang tidak normal. Kami menggunakan grafik K-distance untuk menentukan nilai EPS terbaik. Nah, setelah melakukan clustering, kita melakukan VCA dan visualisasi cluster yang telah kita dapatkan. Di sini kami menerapkan VCA untuk mereduksi dimensi dari 3 fitur menjadi 2 dimensi. Hasil visualisasi menunjukkan bagaimana cluster terbentuk baik oleh K-means maupun DB-Scan. Lalu yang terakhir, kita melakukan evaluasi dan interpretasi dari hasil visualisasi yang kita dapatkan. Kami menganalisis hasil dengan heatmap korelisasi antar fitur histogram distribusi RFM serta membandingkan sebaran pelanggan antar cluster. Ini memberi wawasan tentang segmen pelanggan seperti pelanggan loyal versus pelanggan sekali beli. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan data transaksi dengan pendekatan model RFM dan 2 algoritma clustering. Nah, setelah melakukan semua itu, kita mendapatkan kesimpulan dengan menggabungkan analisis RFM, transformasi data, dan 2 pendekatan clustering yang berbeda, kita bisa mengidentifikasi berbagai karakteristik pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan lebih tepat sasaran. Itu untuk metodologi penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya Dava akan menjelaskan secara garis besarnya dari codingan yang telah saya buat untuk tugas clustering segmentation ini. Di sini saya membutuhkan beberapa library, yaitu ada Pandas, ada Matplotlib. Untuk plotnya ada Seaborn dan juga NumPy. Lalu di sini saya memanggil si filenya. Lalu di sini juga saya menampilkan info dari tipe file, tipe datanya dan lain-lainnya gitu. Lanjut di sini saya mengecek data yang paling atas. Di sini terlihat di 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga saya mengecek antara duplikat dan juga is not a number atau yang kosong, missing value gitu. Di sini saya langsung saja mendrop file yang missing value dan juga drop juga di sini duplikatnya. Lanjut di sini saya mengecek dan hasil semuanya di sini sudah 0. Jadi tidak akan terjadi bias pada saat analisisnya ke depannya gitu. Di sini saya membuat tabel baru yaitu total price, yang dimana total price itu isinya adalah quantity, kolom quantity dikali dengan kolom unit price. Di sini saya juga mengecek description dan value counts dari datanya. Ini ada barang-barangnya dari jumlahnya. Dan di sini saya juga mengecek country ya dari beberapa negara dan pembeliannya gitu. Dan paling banyak itu dari UK sebesar 356.728 orang yang membeli dari UK. Oke, lanjut. Di sini juga saya melihat seperti kayak mean, max, dan juga standard deviation-nya. Ini adalah progress EDA gitu. Lanjut di sini saya memfiltering kuantitinya itu dan unit price itu lebih dari 0. Jadi kurang dari 0 tidak dianalisis gitu, tidak dibaca oleh si program ini. Lalu di sini saya juga mendrop kolom-kolom yang mungkin tidak perlu digunakan, seperti ada stock code, description, dan country. Oke, lanjut di sini memasuki pembuatan kolom RFM. Nah, yang dimana itu di sini ada rumus-rumusnya. Bisa lihat sendiri, ini rumus untuk resensi, ini untuk rumus invoice number, dan ini adalah rumus total price gitu. Yang dimana itu ada resensi, frekuensi, dan monetary. Oke, lanjut ke bawah. Di sini kita bisa melihat korelasi dari si RFM itu tersendiri. Ada monetary, resensi, dan frekuensi. Ini plotnya sebagai berikut. Oke, lanjut. Setelah melihat plotnya, kita agar lebih datanya rapih dan juga lebih mudah untuk analisis, kita perlu yang namanya standard scalar atau standarisasi menggunakan standard scalar gitu. Lalu di sini masuk ke penggunaan algoritma. Itu kita di sini pertama kita menggunakan algoritma K-means. Di sini saya mencoba 9 cluster, mengecek berapa cluster saja yang cocok untuk si dataset ini. Dan alhasil di sini slot score-nya menunjukkan bahwa dibagi menjadi 2 cluster adalah hal yang paling optimal, yang dimana kita bisa lihat dari grafik di sini jauh si 2 cluster ini berbanding jauh dengan cluster lainnya, yang dimana cluster lainnya itu tumbang tindih gitu. Dan kita juga bisa dilihat ketika lebih dibagi menjadi beberapa lebih banyak, slot score-nya itu jadi menurun. Jadi di sini kita memutuskan untuk mengambil dibagi menjadi 2 cluster. Oke, lanjut. Di sini juga saya langsung menggunakan PCA, yang dimana itu untuk mereduksi menjadi 2 dimensi. Dan bisa terlihat di sini ada 2 cluster 0, cluster 1. Yang dimana ini udah langsung terlihat
terpisah secara vertikal, secara bagus, yang dimana berarti dataset ini sudah memisahkan diri secara otomatis, dan kita bisa membagi lebih mudah gitu menganalisisnya. Oke, lanjut. Di sini juga bisa lihat komponen-komponen PCA-nya. Ini ada resensi frekuensi monetary dan ini nilai-nilainya. Lanjut ke DBScan. DBScan ini algoritma yang satu lagi kita akan pakai gitu. Apa bedanya gitu dari yang tadi itu? Kalau DBScan itu kita bisa men-setting noise-nya dan lain-lainnya gitu, lebih tuning lah gitu. Di sini kita bisa lihat codingannya, ini distant graph-nya. Lanjut ke DBScan cluster hasilnya ini. Di sini terdapat 62 noise dan dengan silhouette score yang mungkin bisa dibilang cukup rendah, yaitu di 0,2 bla bla segala macam ke belakang ya. Dan bisa dilihat juga bahwa di compare K-means lebih bagus di dataset ini untuk penggunaan algoritmanya gitu. Dengan skor 0,4 dan untuk DBScan 0,2. Sekian, bisa dilanjut mungkin ke slide berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi RVM, di mana kami menemukan hubungan yang sangat kuat antara frekuensi dan monetary, di mana menunjukkan pelanggan yang sering belanja cenderung memberikan nilai transaksi lebih besar, namun resensi hanya berkorelasi sedang dengan variabel lain, mengindikasikan waktu transaksi terakhir tidak terlalu mempengaruhi nilai belanja. Hasil ini menjadi dasar pentingnya fokus pada peningkatan frekuensi belanja. Selanjutnya, model RVM. Bisa di next. Nah, pada model RVM ini terdiri dari resensi, frekuensi, dan monetary. Semakin tinggi nilai resensi dan frekuensi, semakin besar kemungkinan pelanggan kembali bertransaksi. Grafik menunjukkan bahwa pelanggan yang baru berbelanja cenderung lebih sering melakukan pembelian, tapi nilai belanjanya tidak selalu besar. Next. Di sini ada grafik silhouette score di mana digunakan untuk menilai seberapa baik data dikelompokkan. Nilai tertinggi diperoleh saat dibagi menjadi dua klaster, yaitu dengan skor 0,4329, menunjukkan pemisahan yang paling optimal. Penambahan klaster justru menurunkan kualitas, sehingga dua klaster dipilih sebagai jumlah paling efektif untuk segmentasi RFM. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat visualisasi PCA, di mana menunjukkan perbedaan hasil clustering dari dua algoritma, yaitu DBScan dan K-means. Di mana untuk DBScan membentuk cluster yang lebih fleksibel dan bisa mendeteksi outlier, cocok untuk data dengan kepadatan tidak merata. Sedangkan untuk K-means membentuk cluster yang lebih teratur dan seragam. Ideal untuk data berdistribusi normal. K-means efektif membedakan pelanggan berdasarkan frekuensi dan nilai belanja, sementara untuk DBScan unggul dalam menentukan outlier bernilai tinggi. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan ada 3. Yang pertama, multi algoritma yaitu menggunakan K-means dan DBScan untuk perbandingan hasil. Yang kedua, robust yaitu penanganan outlier dengan transformasi logaritmik meningkatkan kualitas klaster. Yang ketiga, visualisasi interaktif yaitu grafik VCA memudahkan interpretasi klaster. Dan kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama yaitu subjektivitas parameter DBScan, yaitu pemilihan epsilon dan min-amples memerlukan trial and error. Yang kedua, ketergantungan data bersih, yaitu hasil optimal bergantung pada pre-processing yang tepat. Yang ketiga, komputasi intensif, yaitu DBScan kurang efisien untuk dataset sangat besar. Next. Kesimpulannya, dari hasil yang didapat, K-means menunjukkan performa yang lebih baik dengan nilai silhouette skor tertinggi sebesar 0,4. Saat data dibagi menjadi dua klaster, di sisi lain, DBScan lebih efektif dalam mendeteksi data yang menyimpang atau outlier. Terdapat korelasi yang cukup kuat antara frekuensi pembelian dan total pengeluaran pelanggan, yang berarti semakin sering seseorang berbelanja, biasanya semakin besar juga nilai transaksinya. Dengan visualisasi yang dilakukan melalui PCA, hasil segmentasi jadi lebih mudah dipahami. Secara keseluruhan, pendekatan ini membantu dalam mengenali karakteristik pelanggan secara lebih detail dan bisa dijadikan dasar strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Penggunaan K-means disarankan untuk data yang bersih dan terstruktur, sementara DBScan cocok untuk data yang kompleks atau banyak noise-nya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.